Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya An-Nafis Sulhan Masudi dengan NIU 517683. Ingin sedikit menjelaskan tentang sistem digesti dan ekskresi pada hewan moluska. Yang pertama, pada gambar yang menunjukkan tentang sistem pencernaan pada moluska secara umum, ada kelenjar ludah atau salivary gland. Kelenjar ini menghasilkan enzim yang membantu dalam proses pencernaan makanan. Lalu ada kantung ludah berpasangan atau paired salivary pouch. Struktur ini menyimpan enzim pencernaan yang diproduksi oleh kelenjar ludah. Lalu ada kerongkongan anterior atau anterior esophagus, bagian awal dari kerongkongan yang menghubungkan mulut dengan bagian pencernaan lainnya. Lalu ada kantung bukal atau buccal pouch, ruang di dalam mulut yang membantu dalam pengolahan awal makanan. Lalu ada radula, yaitu struktur seperti lidah yang dilengkapi dengan gigi kecil, digunakan oleh moluska untuk mengikis atau memotong makanan. Lalu ada kantung gaya atau style sac, bagian dari sistem pencernaan yang membantu dalam penggilingan dan pencampuran makanan. Lalu ada usus atau intestine, yaitu saluran tempat penyerapan nutrisi, dan ada anus, yaitu tempat keluarnya sisa-sisa makanan yang sudah dicerna. Lalu selanjutnya, sistem digesti pada moluska memiliki 4 bagian utama, yaitu yang pertama ada foregut, yang meliputi rongga bukal atau mulut, rahang, kelenjar ludah atau salivary glands, dan kerongkongan atau esophagus. Lalu ada midgut yang meliputi lambung atau stomach, style sac, struktur penghasil enzim, dan kelenjar pencernaan atau digestive gland. Lalu ada hindgut, bagian usus besar atau intestine untuk pencernaan akhir. Lalu ada rektum dan anus atau saluran pembuangan akhir dari sisa makanan. Selanjutnya ada kebiasaan makan pada moluska. Kebiasaan makan moluska mencerminkan adaptasi evolusi yang luas. Yang pertama, mikrofagus, yaitu memakan biofilm mikroorganisme. Yang kedua, particle feeding, atau memakan partikel kecil dari air. Yang ketiga, scraping hard surfaces, yaitu mengikis permukaan keras seperti bebatuan atau tumbuhan. Yaitu ada omnivorous, pemakan segala atau pemakan hewan dan tumbuhan. Lalu ada herbivorous atau pemakan tumbuhan. Lalu ada carnivorous yang merupakan pemakan hewan lain, baik yang hidup maupun mati. Yang ketujuh ada fungal feeding, pemakan jamur atau organisme berbasis jamur. Penjelasan lebih lanjut mengenai particle feeding atau bivalves adalah pada bivalvia, sebagian besar ekstraksi makanan terjadi sebelum dikonsumsi dengan partikel-partikel yang disortir berdasarkan sifat fisik dan mungkin sifat kimianya. Pemilihan partikel dalam bivalvia ada dua, yaitu pasif, yang dimungkinkan karena struktur organ penyortir. Hal ini mencakup seleksi berdasarkan ukuran, berat, dan bentuk, serta interaksi mekanis lainnya antara permukaan partikel dan organ penyortir, misalnya partikel lengket dan partikel tidak lengket. Yang kedua ada aktif, terjadi ketika perubahan diprakarsai oleh struktur pemilahan, misalnya kontraksi otot, aktivitas siliaris, karena rangsangan oleh kualitas partikel, terutama isyarat kimiawi. Adanya isyarat kimiawi untuk membedakan partikel telah dilaporkan pada bivalvia, namun ukuran, bentuk, atau sifat permukaan partikel belum sepenuhnya diabaikan. Lalu pada berikut merupakan tabel yang berisi tentang isi usus kerang inshore. Tabel ini mencantumkan berbagai spesies mikroalga yang ditemukan dalam isi kerang inshore, yang bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian di tabel selanjutnya merupakan isi usus kerang offshore. Tabel ini serupa dengan tabel 4.6 tadi, tetapi mencakup kerang yang ditemukan di daerah offshore.
Selanjutnya, terdapat gambar yang merupakan anatomi rinci dari rongga mantel Polymesoda erosa, yaitu ada umbo atau bagian tertua dari cangkang bivalvia biasanya terletak di bagian dekat engsel. Lalu ada jantung, organ yang memompa darah ke seluruh tubuh moluska. Lalu ada divertikula pencernaan, yaitu struktur yang membantu dalam proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Lalu ada ginjal, yaitu organ yang berfungsi dalam ekskresi dan osmoregulasi. Lalu ada papus labial, yaitu struktur yang membantu dalam pengambilan makanan dan pengarahannya ke mulut. Lalu ada otot adduktor anterior dan posterior, yaitu otot yang digunakan untuk membuka dan menutup cangkang. Lalu ada sifon eksalan dan inhalan, yaitu struktur yang memungkinkan air masuk dan keluar dari rongga mantel. Ya, penting karena untuk respirasi dan pembuangan limbah. Lalu ada tepi terpotong dari mantel, yaitu bagian dari mantel yang terpotong untuk menunjukkan struktur internal. Lalu ada massa visceral, atau bagian tubuh yang mengandung sebagian besar organ internal. Lalu ada kaki, yaitu struktur yang digunakan untuk bergerak dan menggali. Lalu ada demilibranch luar dan dalam kanan, yaitu bagian insang yang digunakan untuk respirasi dan penyaringan makanan. Gambar ini juga menunjukkan arah arus sila dalam rongga mantel, yang penting untuk memahami bagaimana air dan partikel menahan bergerak melalui sistem ini. Lalu ada gambar yang lebih jelas dan beberapa Caneogastropoda suspension feeding yang menunjukkan struktur rongga mantelnya pada penampang melintang. Sebagian besar pencernaan dan penyerapan akhir terjadi di tubulus kelenjar pencernaan. Proses yang sama juga terjadi pada tingkat yang berbeda-beda di seluruh gut, termasuk kerongkongan Krupp jika ada, kelenjar pencernaan, dan usus, yang semuanya telah terbukti menyerap bahan yang dapat larut dan partikel. Lalu di pencernaan, pada kebanyakan moluska, makanan yang tertelan tercampur dalam lendir dari rongga mulut dan bercampur dengan air liur, mungkin juga mengandung enzim. Dan setidaknya pada beberapa jenis mendapatkan enzim dari kelenjar di kerongkongan. Makanan dengan cepat dipindahkan ke perut. Enzim yang diproduksi ke style sac dilepaskan dari kristalin style jika ada, dan enzim tambahan dapat diproduksi di kelenjar pencernaan. Partikel-partikel kecil dibawa ke dalam kelenjar pencernaan oleh silia, dan partikel-partikel yang lebih besar dipindahkan ke dalam usus. Berikut adalah bagaimana cairan dan partikel bergerak melalui sistem kelenjar pencernaan. Yang pertama yaitu panah yang mengarah ke dalam menunjukkan aliran cairan dan partikel yang masuk ke dalam tubulus dari saluran utama dan sekunder. Lalu ada panah yang mengarah keluar menunjukkan aliran cairan dan partikel yang keluar dari tubulus menuju ke saluran utama dan sekunder. Lalu panah di sekitar sel-sel sekretori menunjukkan proses perkembangan dan pelepasan spirule sektori dari sel induk hingga menjadi spirule ekstraseluler. Kemudian pencernaan ekstraseluler, yaitu enzim memecah makanan di dalam gut sehingga memungkinkan penyerapan oleh gut epithelium dan sel-sel pencernaan di kelenjar pencernaan. Lalu ada pencernaan intraseluler, yaitu partikel makanan dan metabolit dipinositosis oleh sel-sel pencernaan dalam kelenjar pencernaan dan dicerna di dalam sel-sel tersebut. Beberapa pencernaan intraseluler juga dapat terjadi di dalam usus belakang atau hingga pada beberapa bivalvia. Lalu ada protobranch, terutama menggunakan pencernaan ekstraseluler, sedang pada beberapa autobranch, pencernaan intraseluler adalah menjadi yang sangat penting. Pada tabel 1, tabel ini membandingkan nilai pH rata-rata dari berbagai sistem pencernaan pada dua jenis bivalvia, yaitu Ostrea dan Mea. Rinciannya yaitu sebagai berikut ini.
Lalu enzim pencernaan di perut bivalvia. Enzim dalam perut bivalvia, terutama autobranch, meskipun tidak semuanya bersifat endogen, yaitu antara lain ada esterase untuk pencernaan lipid, asid dan alkalin fosfat yang mungkin terlibat dalam penyerapan dan fagositosis bahan dari perut. Ada endopeptidase, misalnya tripsin untuk memecah protein. Ada karbohidrase untuk enzim pemecah karbohidrat termasuk amilase, glikosidase, galaktosidase, maltase, kitinase yang diperlukan untuk memecah gitin misalnya pada diatom, dan selulase yang diperlukan untuk memecah selulosa. Yang terakhir ini sangat aktif dalam perut bivalvia. Selulase endogen telah terbukti diproduksi di beberapa moluska, tetapi lebih sering diproduksi oleh bakteri simbiotik di dalam usus. Enzim pencernaan pada moluska diproduksi utamanya oleh kelenjar pencernaan atau digestive glands. Di samping itu, beberapa taxa juga dihasilkan oleh kelenjar salivary, kelenjar oesophageal jika ada, dan dari sel-sel epithelium dikat. Dan pada tabel 4.4 merupakan enzim pemisah dan juga substratnya beserta referensinya. Lalu pada gambar yang ada di kiri merupakan siklus makan dari kerang raksasa dengan zooxanthellae simbiotik. Yang pertama ada feeding atau makan. Kerang raksasa mengambil makanan dari air melalui proses filter feeding. Yang kedua, filter feeding cycle atau siklus filter feeding. Makanan yang disaring masuk ke dalam sistem pencernaan kerang. Yang ketiga, ada extracellular digestive cycle atau siklus pencernaan ekstraseluler, yaitu makanan dicerna di luar sel dalam saluran pencernaan. Lalu ada siklus pencernaan intraseluler, yaitu nutrisi yang diserap oleh sel-sel dalam vertikula pencernaan. Lalu ada pembuangan limbah zooxanthellae. Limbah dari zooxanthellae dikeluarkan dari tubuh kerang. Lalu bersimbiosis dengan zooxanthellae, kerang raksasa Tridacna yang bersimbiosis dengan zooxanthellae. Hasil fotosintesis zooxanthellae umumnya glukosa diakumulasi dan dimanfaatkan oleh host atau Tridacna mendapat manfaat dari simbion berupa hasil fotosintesis, dan zooxanthellae juga dapat digunakan sebagai nutrisi. Tridacna tetap melakukan proses. Lalu, cacing kapal atau teredo, makanan seperti bivalvia pada umumnya. Mereka juga makan potongan-potongan kayu, yaitu ketika menggali ke dalam kayu tempat mereka tinggal dengan menggunakan bakteri diverticula khusus pada kelenjar pencernaan. Cacing kapal makan secara tersuspensi pada siang hari, dan bagian normal dari kelenjar pencernaan mencerna makanan ini selama fase ini. Pencernaan potongan-potongan kayu yang diperoleh dari pengemburan terjadi pada malam hari dengan bantuan bakteri simbiotik. Dengan demikian, cacing kapal menggunakan lambung dan usus pada waktu yang berbeda untuk dua fase makan dan juga menggunakan bagian kelenjar pencernaan yang berbeda. Selanjutnya, bersimbiosis dengan bakteri. Beberapa moluska yang hidup di kawasan hidrothermal vent seperti Platymelodioides dan Calyptogena atau hidup pada kondisi lingkungan anaerob seperti Solemia, hidupnya bersimbiosis dengan bakteri. Bakteri simbion seperti sulfite oxidizing bacteria dan methane oxidizing bacteria. Lalu asosiasi dengan bakteri pengoksidasi sulfur pada protobranch atau Solemniidae dan Mucinellidae. Lalu autobranch atau Micilidae hanya
Bacteroideolinae, Lucinidae, Thiacididae, dan Vesicomidae. Pada Solemnidae, Vesicomidae, dan Lucinidae telah ditunjukkan bahwa hemoglobin terlibat dalam pengangkutan sulfur ke bakteri. Sementara pada bagian besar bivalvia ini, sulfur untuk simbion bakteri berasal dari kolam air. Lalu pada Vesicomidae dan Lucinidae, jumlah sulfur dapat meningkat karena adanya penambangan dari sedimen oleh kaki mereka. Lalu gambar ini merupakan filamen insang dari Beazoricus yang di A merupakan pembesaran 400 kali dan di B merupakan yang lebih dekat, yaitu bisa disimpulkan bahwa merah itu merupakan bakteri pengoksidasi sulfur dan yang hijau merupakan bakteri pengoksidasi metan. Lalu pada Bacteroideolus azoricus, bakteri-bakteri simbion atau sulfid oxidizing bacteria dan methane oxidizing bacteria menempati lamela insang dari moluska tersebut. Bakteri sulfide oxidizing bacteria memanfaatkan H2S sebagai sumber energi dalam menghasilkan bahan organik. Bakteri methane oxidizing bacteria memanfaatkan metan sebagai sumber energi dalam menghasilkan bahan organik. Lalu H2S dan metan melimpah di kawasan hidrotermal vent. Pada beberapa Lucinidae atau bivalvia tidak sepenuhnya bergantung pada karbon dari bakteri simbion, tetapi bersifat mikotrofik karena insang mereka dapat mengangkut partikel yang ditangkap ke mulut yang kemudian dicerna dan diasimilasi di dalam usus. Umumnya, kerang dengan bakteri simbiotik juga dapat melakukan suspension feed, dan beberapa dari Bacteroideolus mendapatkan sebagian besar nutrisinya dengan cara ini, sementara yang lain, terutama mengandalkan karbon yang berasal dari bakteri. Lalu sistem pencernaan gastropoda yaitu ada mulut, lalu ada otot-otot parenchyma yang mempunyai rahang seperti tanduk dan radula, lalu ada esofagus, lalu ada crop atau pembesaran saluran pencernaan untuk penyimpanan makanan yang berukuran besar dan berdinding tipis. Di sisi crop terdapat kelenjar salivarius sebanyak 2 buah yang mempunyai saluran sampai ke pharynx. Lalu ada stomach. Lalu ada kelenjar pencernaan atau liver, terdapat di bagian atas dan mempunyai saluran yang bermuara di stoma. Lalu ada intestine, kemudian anus, yang bisa dilihat dari gambar yang setelah ini. Gambarnya seperti pada gambar berikut ini. Partikel feeding gastropoda. Beberapa kelompok gastropoda termasuk Umboniae atau Trochidae, Canegogastropoda, dan sebagainya secara independen telah berevolusi menjadi pemakan suspensi setendial, tetapi tidak ada pemilahan partikel yang ditangkap sebelumnya. Meskipun pada Umboniae atau Trochidae dan Turtelida, tentakel panjang pada bagian lubang untuk masuk air mungkin membantu mencegah masuknya partikel-partikel terbesar. Pencernaan gastropoda biasanya sebagian bersifat ekstraseluler dan sebagian lagi intraseluler. Pencernaan ekstraseluler terjadi terutama di perut dan sebagian usus, sedangkan pencernaan intraseluler terjadi di kelenjar pencernaan dan kadang-kadang juga amoebositas di perut. Pada gastropoda, sumber utama enzim lambung ekstraseluler adalah kelenjar pencernaan, dan kondisi asam di dalam lambung memberikan lingkungan yang optimal untuk sebagian besar aktivitas enzimatik. Meskipun kondisi ini tidak diperlukan untuk semua enzim pencernaan.
Pada sebagian besar taksa, makanan bercampur dengan air liur saat memasuki alur makanan dorsal di rongga buka, dan beberapa pencernaan ekstraseluler dapat terjadi saat makanan tersebut bergerak melalui kerongkongan. Pada haliotis menunjukkan bahwa krop dan usus serta kelenjar pencernaan merupakan area penyerapan yang penting dan pencernaan sebagian besar bersifat ekstraseluler. Pada gastropoda dengan ukuran tubuh yang besar, seperti abalon, kerongkongan dapat menjadi daerah penyerapan yang penting, sementara pencernaan dan penyerapan terus terjadi saat makanan melewati usus. Bakteri-bakteri simbion menempati lamela insang dari moluska tersebut. Bakteri sulfide oxidizing bacteria memanfaatkan H2S sebagai sumber energi dalam menghasilkan bahan organik. Bakteri metan oxidizing bacteria memanfaatkan metan sebagai sumber energi dalam menghasilkan bahan organik H2S, dan metan melimpah di kawasan hidrothermal vent. Host mendapatkan bahan organik yang dihasilkan oleh bakteri simbion, dan limbah metabolisme host digunakan oleh bakteri simbion. Selanjutnya ada carnivory feeding. Banyak moluska yang memakan hewan, baik dengan cara mengikis atau menggigit jaringannya, menelannya secara utuh, atau dengan cara menghisap cairan tubuh. Cephalopoda adalah predator aktif yang memakan hewan yang bergerak dan hidup. Krustasea, ikan, dan moluska adalah yang biasa mangsa. Beberapa moluska memakan hewan yang jauh lebih kecil dari ukuran tubuhnya. Scapopoda sebagian besar merupakan mikrokarnivora yang secara selektif memakan hewan kecil seperti ostracoda, juvenil molluska, dan protista seperti foraminifera yang menggunakan captacula yang panjang dan tipis untuk menangkap mangsanya yang kecil secara selektif. Beberapa gastropoda, misal Neogastropoda, sebagai scavenging, yaitu memakan jaringan hewan yang baru saja mati. Sebagian besar scavenger memakan secara oportunis, karena bangkai adalah sumber makanan yang tidak dapat diprediksi dan mungkin jarang ditemukan. Scavenger mampu mendeteksi pakan dari kejauhan, memiliki sifon inhalasi yang panjang, sering bergerak, dan ospadium komsensorik yang berkembang sangat baik. Beberapa anggota moluska menggunakan racun untuk membius atau membunuh mangsanya. Racun tersebut disekresikan oleh kelenjar ludah, misalnya Octopoda, Buccinid, Tonoidea. Kelenjar ludah aksesori, misalnya Muricid. Kelenjar racun, misalnya, atau poison gland yang dikembangkan dari kerongkongan, misalnya pada Conoidae. Marginellida, dan disekresikan oleh kelenjar hipobranchial pada Muricids kecil. Selanjutnya karnivora. Bivalvia septibranch, Cuspiridaria cuspidata, dan Poromya granulata memakan krustasea kecil, menangkap mereka dengan menyedot mereka ke dalam sifon inhalan. Lalu pada Conoidea atau gastropoda, mencari makan dengan cara menombak mangsanya dengan menggunakan trochoglossanthuds atau gigi tombak berongga yang mengandung racun. Pada Conus sp, memiliki gigi trochoglossan memanjang, berduri seperti tombak, dan mengandung racun. Gigi trochoglossan terbentuk dari gigi marginal yang pipih seperti yang terlihat pada Drilidae yang digulung dengan progresif membentuk tombak berongga dan berduri. Strategi memangsa yang digunakan oleh dua spesies Conidae untuk menangkap ikan dengan menyuntikkan racun dengan menggunakan Tocoglossans. Mangsa yang ditangkap oleh Tocoglossans termasuk cacing,
Polychaete, gastropoda, dan ikan-ikan kecil dan mangsanya ditelan secara utuh. Beberapa Conidae telah kehilangan radula dan menelan mangsa secara keseluruhan. Pada Cephalopoda, memakan krustasea hidup, moluska, termasuk cephalopoda, dan ikan-ikan yang berada di daerah jelajahnya. Cephalopoda berenang untuk mengejar mangsanya dan menangkap mangsa dengan lengan dan tentakel. Beberapa spesies bentik seperti sepia yang terkubur di pasir, atau gurita di dalam rumahnya, atau gurita melingkar dengan postur seperti payung terbuka kadang-kadang dapat menangkap mangsa tanpa dikejar. Kemudian pada sistem pencernaan pada Cephalopoda, yaitu yang pertama ada mulut, lalu ada faring, terus ada esophagus, stomach, crop, caecum, intestine, rectum, lalu yang terakhir ada anus. Cephalopoda mempunyai dua pasang kelenjar salivary, makannya berupa krustasea, moluska, dan ikan. Kelenjar tinta dengan saluran yang berujung dekat anus. Kelenjar tersebut dapat mengeluarkan cairan seperti tinta, sehingga air di sekitar dapat berubah warna hitam dan dia dapat melarikan diri. Nah, pada tabel berikut merupakan data makanan yang ada di perut Cephalopoda. Kemudian pada tabel ini merupakan evolusi dari proses pencernaan di beberapa Cephalopoda. Selanjutnya ada pelepasan enzim dari sel sekretory pada moluska dan hewan yang lainnya. Yang pertama ada sekresi apokrin, yaitu bagian apikal sel yang terjepit akan pecah dan membebaskan butiran sekretory yang mengandung enzim. Yang kedua ada holokrin. Seluruh sel sekretory akan hancur untuk melepaskan isinya atau enzim. Yang ketiga ada sekresi merokrin. Enzim akan dilepaskan dalam vesikula kecil dengan cara eksositosis melalui membran sel. Lalu enzim pencernaan atau estrase merupakan pencernaan lipid, asid dan alkain fosfat, yaitu mungkin terlibat dalam penyerapan fagositosis bahan dari perut. Kemudian ada endopeptidase, misalnya tripsin untuk memecah protein, ada karbohidrase untuk enzim pemecah karbohidrat termasuk amilase, glukosidase, galaktosidase, maltase, kitinase yang diperlukan untuk memecah kitin misalnya pada atom, dan selulase yang diperlukan untuk memecah selulosa. Yang terakhir ini sangat aktif dalam perut bivalvia. Selulase endogen telah terbukti diproduksi di beberapa moluska, tetapi lebih sering diproduksi oleh bakteri simbiotik di dalam usus. Nah, selanjutnya kita akan membahas sistem ekskresi pada moluska. Sistem ekskresi pada moluska memiliki 3 peran utama. Yang pertama, membersihkan cairan tubuh dari sisa-sisa metabolisme yang akan menjadi racun jika dibiarkan menumpuk. Lalu yang kedua, mempertahankan makromolekul dan air yang penting dalam tubuh. Dan yang ketiga, mempertahankan tekanan osmotik. Untuk menjalankan peran-peran tersebut, sel-sel yang membentuk sistem ekskresi moluska menjalankan 3 fungsi dasar. Yang pertama, penyaringan urin primer dan homocoul. Yang kedua, pengangkutan produk limbah dari hemolimfa ke dalam urin. Dan yang ketiga, reabsorpsi metabolit yang berguna dan air jika perlu dari urin. Lalu ada metabolisme nitrogen. Metabolisme protein akan menghasilkan limbah sulfur dan nitrogen. Kemudian sulfur diekskresi dengan mudah dalam bentuk sulfur dioksida atau SO2. Lalu nitrogen biasanya diubah menjadi amonia dan kemudian menjadi urea atau asam urat. Yang terakhir, sebagian besar hewan mengeluarkan nitrogen mereka limbah sebagai salah satu dari 3 produk utama.
yaitu amonia, asam urat, atau urea. Sekarang pemanfaatan limbah nitrogen. Beberapa cephalopoda menyerap amonia untuk membantu daya apun. Pada Tridacna yang bersimbiosis dengan alga, nitrogen dimanfaatkan oleh alga di siang hari, tetapi di malam hari amonia dikeluarkan karena tidak adanya fotosintesis. Gas amonia juga dimanfaatkan oleh moluska bercangkang karena konversi menjadi amonium akan meningkat pembentukan kalsium karbonat. Beberapa siput terestrial menyerap sejumlah besar gas amonia dari udara melalui epidermisnya, memungkinkan mereka untuk menghemat nitrogen yang digunakan dalam sintesis asam amino yang seharusnya diperoleh dari pakan. Lalu sistem ekskresinya. Ada dua jenis organ ekskresi secara umum, yaitu epitel dan mesodermal. Mesodermal adalah struktur tubular yang secara umum disebut sebagai ginjal atau nephridia. Sebagian besar epitel terbatasi pada aliran zat terlarut dan air, tetapi beberapa epitel dikhususkan untuk transport zat terlarut secara aktif, misalnya ion, glukosa, asam amino, urea, dan bahkan limbah seperti logam berat melalui organ-organ seperti insang atau kulit, dan juga ginjal. Meskipun dalam bahasan ini lebih pada struktur perikardial dan ginjal, tetapi perlu diingat bahwa epitel pada insang dan permukaan lainnya mungkin juga terlibat dalam ekskresi. Aktivitas ekskresi pada moluska juga terkadang dapat dilakukan oleh organ-organ di dalam tubuh selain epitel atau ginjal, seperti misalnya kelenjar pencernaan dan kelenjar anal pada beberapa neogastropoda. Kompleks jantung ginjal atau jantung ginjal dan pembuluh darah terkait melakukan penyaringan, reabsorpsi, dan ekskresi yang masing-masing dilakukan oleh struktur dan sel khusus, kemudian mengangkut, menumpuk, dan mengeluarkan produk limbah. Di dalam perikardium jantung, moluska ditutupi oleh epitel atau epikardium. Di bawahnya terdapat matriks ekstraseluler yang menjadi tempat sel-sel podosit yang berfungsi untuk filtrasi. Lalu filtrat atau urin primer yang terakumulasi dalam rongga perikardial dan mengalir melalui saluran renoperikardial ke dalam ginjal, di mana reabsorpsi, misalnya air glukosa, terjadi dan sekresi dari sel-sel ginjal ditambahkan untuk membentuk urin akhir. Resorpsi pada gastropoda yang lebih rendah terbatas pada ginjal kanan. Pada apogastropoda yang hanya memiliki ginjal kiri, penyerapan pada sebagian besar terjadi di kelenjar nephridial dan ekskresi tetap di ginjal. Pada heterobranch, penyerapan tidak terbatas pada bagian ginjal tertentu, dan sebagian besar ekskresi nitrogen terjadi di kelenjar pencernaan. Selanjutnya, struktur ekskresi mesodermal. Ada dua tipe utama dari struktur ekskresi mesodermal yang dikenal, yaitu yang pertama ada protonephridia, tubulus yang tidak memiliki hubungan langsung dengan lumen rongga koelom. Protonephridia ditemukan pada tahap larva, Horonida, Annelida, dan moluska, kecuali cephalopoda. Dan pada Platyhelminthes dewasa, Gnathifera, Nathelminthes scalydophora, Entoprocta, dan beberapa Polychaeta. Yang kedua ada Metaphyridia. Ditemukan pada hewan moluska seperti Annelida dan Arthropoda yang memiliki ruang kolum dan vaskular. Mereka memiliki hubungan langsung dengan kolom melalui nephridiostom yang menarik cairan yang kemudian dikeluarkan melalui lubang ginjal. Urin primer atau prourin dibentuk oleh penyaringan cairan vaskular ke dalam ruang koelom, dan urin sekunder dibentuk oleh pergerakan cairan koelom ke dalam
Metanephridium. Ini adalah jenis struktur ekskresi atau ginjal yang terlihat pada moluska dewasa. Lalu bagaimana pembuangan nitrogen? Buangan nitrogen pada hewan menggambarkan filogeni dan habitat. Hewan yang berbeda mengekskresikan buangan nitrogen dalam bentuk yang berbeda. Jenis buangan nitrogen yang diekskresikan tergantung pada sejarah evolusi hewan dan habitat seperti gambar yang tertera di tengah. Selanjutnya ada ekskresi limbah nitrogen. Yang pertama ada amonoteli. Ekskresi amonia adalah yang paling sederhana dan bentuk ekskresi nitrogen yang khas spesies akuatik. Amonia hasil metabolisme dari protein dan purin yang sangat larut dan berat molekulnya rendah dan mudah terdifusi, sehingga mudah diekskresikan, melintasi epitel insang atau permukaan tubuh. Amonia beracun sehingga di dalam tubuh kadarnya dijaga tetap rendah. Kemudian, ekskresi amonia membutuhkan air dalam jumlah besar, sehingga tidak cocok untuk hewan darat. Namun, dapat dikeluarkan dari tubuh sebagai gas, seperti pada beberapa siput pulmonate. Yang terakhir, amonia adalah produk ekskresi utama pada banyak moluska laut, contohnya Chitons, bivalves, dan cephalopod. Meskipun urea, asam urat, dan asam amino juga diekskresikan dalam jumlah kecil. Lalu, uricoteli, ekskresi asam urat yang berasal dari purin yang tidak larut dan dengan demikian memiliki toksisitas rendah. Ini adalah zat yang ideal untuk ekskresi nitrogen untuk taksa terestrial karena memungkinkan konservasi air. Kemudian ada uretoteli, yaitu ekskresi terutama urea yang umum pada hewan darat termasuk Pulmonates dan Chanogastropoda. Amonia diubah menjadi urea melalui siklus urea yang melibatkan input energi dan enzim. Urea kurang beracun daripada amonia, tetapi dapat larut. Selanjutnya ada pembentukan urin. Urin primer terbentuk pada moluska melalui penyaringan darah hemolimfa melalui saringan halus dan dimodifikasi untuk membentuk urin sekunder sebelum dikeluarkan. Lalu filtrasi. Pembentukan urin primer atau prourin atau filtrat adalah proses di mana cairan melewati pori-pori saringan membran dan biasanya dibentuk oleh sel-sel podosit. Pada moluska, penyaringan biasanya terjadi melalui dinding jantung, biasanya aurikel. Urin utama terkumpul di perikardium. Urin dari perikardium ke ginjal melalui saluran renoperikardial untuk dimodifikasi dan akhirnya dibuang. Filtrasi terjadi ketika ukuran pori-pori cukup kecil untuk mencegah koloid dan zat terlarut yang besar, misalnya protein, melewatinya. Terlepas dari ukuran berat molekul, proses ini sebagian besar tidak selektif. Proses-proses modifikasi urin meliputi ada reabsorpsi, sekresi, dan ekskresi. Selanjutnya filtrasi. Filtrasi primer memiliki tekanan osmotik yang serupa dengan darah, termasuk konsentrasi Na+ dan Cl-, dan mengandung molekul organik termasuk glukosa dan asam amino. Urin sekunder diubah melalui reabsorpsi dan sekresi sehingga berbeda dengan darah. Reabsorpsi oleh ginjal menghilangkan zat terlarut yang berguna dari urin, dan produk ekskresi dilepaskan ke urin dari vakuola dalam sel ekskresi ginjal. Pada gastropoda tersusun pada gastropoda terrestrial atau amfibi, terdapat kontrol terhadap jumlah air yang diekskresikan melalui reabsorpsi, dan pada bivalvia air tawar dan gastropoda, urin menjadikan hiposmotik terhadap darah dan menghilangkan ion-ion. Ada 3 filter yang berbeda yang terlibat untuk menghasilkan filtrat dari darah. Pada aurikel, sebagian cairan dipaksa melalui lamina basilas sebagai penyaring halus karena adanya perbedaan tekanan pada aurikel dan perikardium. Filter yang lebih kasar oleh podocyte yang memungkinkan cairan dari darah masuk ke dalam
ruang subseluler, pedicels, dari podocytes. Jenis filter ketiga oleh saluran sempit yang memungkinkan cairan bergerak melalui dinding jantung. Beberapa saluran menembus podosit atau sel epikardial lainnya, yang memungkinkan urin primer masuk ke rongga perikardial. Pada beberapa taksa, pembentukan urin terjadi tanpa penyaringan. Hal ini tampaknya terjadi pada ginjal kanan dari V3 gastropoda, ginjal kiri dari Fissurellida, dan mungkin pada kelas Monoplacophoran yang tidak memiliki jantung. Demikian pula pada Sacoglossan yang tidak memiliki jantung. Urin terbentuk langsung di ginjal tanpa penyaringan. Lalu ada podocyte. Podocyte adalah sel epitel yang luar biasa, bisa dikatakan aneh, yang mendukung membran filtrasi tanpa menghalangi aliran filtrat. Setiap podosit berdiri di atas pedicels bercabang atau food process yang bertumpu pada membran filtrasi. Di antara pedicels yang berdekatan terdapat celah yang disebut celah filtrasi yang memungkinkan aliran cairan filtrat. Podocyte berada di lamina basalis di jantung dan atau perikardium yang berfungsi untuk filtrasi. Ruang-ruang dalam jala pedicels dapat dibagi lagi oleh diafragma yang memanjang dari sisi pedikel. Jaringan yang terbentuk dari kedua proses tersebut terletak di bawah podosit dan meluas di antara lamina basal yang bersentuhan dengan darah, biasanya berada di auricle. Podosit juga dapat dikelompokkan dalam struktur khusus, termasuk pericardial glands atau kelenjar perikardian, atau kelenjar keber. Pada bivalvia, autobranch terletak dalam posisi anterodorsal ke rongga perikardial. Podosit juga dapat dikelompokkan dalam struktur khusus, termasuk pericardial glands atau kelenjar keber. Pada bivalvia, protobranch dan pteromorphia, kelenjar perikardial, terletak di auricle. Selanjutnya pada cephalopoda yang sudah dimodifikasi. Sistem ekskresi cephalopoda sangat berbeda dengan sistem ekskresi moluska lainnya, yang melibatkan beberapa organ dan jaringan yang berbeda dengan fungsi yang berbeda pula. Ruang coelomik atau perikardium, ginjal, dan gonad sangat meluas pada sebagian besar cephalopoda. Homocoel digantikan oleh sistem darah tertutup pada koloid, tertutup pada nautiloid, dan sistem portal ginjal telah hilang. Perubahan ini diperkirakan berkorelasi dengan tingkat metabolisme yang tinggi dan sirkulasi darah yang jauh lebih efisien melalui insang daripada yang terlihat pada moluska lainnya. Lalu ada lampiran perikardial Nautilus. Yang pertama, pericardial appendages pada menampung bakteri simbion dalam kepadatan. Bakteri ini tidak muncul di daerah distal dari saluran setiap appendages, tetapi muncul dalam jumlah besar di invaginasi dan epitel luar di bagian basal media. Dua jenis bakteri telah diidentifikasi, Beta-Proteobacterium dan Spirochaete. Spirochaetes berhubungan dengan epitel di daerah perifer, sedangkan Beta-Proteobakteri kurang berhubungan erat dengan epitel dan berada di daerah perifer dan invaginasi. Kemudian Beta-Proteobacteria termasuk pengoksidasi amonia yang berperan dalam mendetoksifikasi jaringan tubuh dan atau menyediakan gas N untuk mengisi ruang cangkang untuk membantu daya apung. Nitrogen juga dapat masuk ke ruang cangkang melalui difusi sederhana dari darah. Kemungkinan lain adalah bahwa bakteri simbiotik dapat mendegradasi protein yang ada dalam cairan kolomik menjadi asam amino yang memfasilitasi reabsorpsi di daerah
basomedian, dan pericardial appendage. Kemudian, yang memungkinkan Nautilus untuk menyimpan nitrogen. Belum diketahui bagaimana bakteri ini ditransfer dari generasi ke generasi. Branchial heart appendages pada Sevia officinalis mirip dengan pericardial appendages pada Nautilus, yaitu melekat pada branchial heart. Cuman tidak ada bakteri simbiotnya, seperti gambar yang tertera di samping. Ya, sekian penjelasan dari saya mengenai sistem digesti dan ekskresi pada moluska. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.